Berbicara soal permainan, dari kecil hingga dewasa, kalian pasti tidak akan jauh-jauh dari kata bermain. Apalagi soal permainan memanggil hantu. Kalian mungkin sempat mendengar permainan pemanggil hantu, layaknya jelangkung. Saat memainkannya, banyak yang percaya bahwa permainan tersebut bakal membuat hantu menampakkan diri mereka. Beberapa orang yang tidak percaya akan keberadaan makhluk halus kerap melakukan permainan tersebut. Namun, bukannya keseruan yang didapat, pengalaman menyeramkan justru yang didapat. Berikut ini merupakan permainan memanggil hantu yang dipercaya mampu mengundang hantu untuk datang. Barusan kalian baru saja mengucap mantra untuk memanggil roh atau arwah agar mau masuk dan ikut ke dalam permainan. Atau dalam bahasa Inggris sebagai berikut. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin. Please come out and play with us. Papan Ouija. Papan Ouija adalah papan datar dengan huruf-huruf alfabet. Angka 0 sampai 9. Ada kata ya dan tidak. Dan ada pula kata halo dan selamat tinggal yang tercetak di atasnya, serta dilengkapi plencet atau potongan kayu atau plastik kecil berbentuk hati, sebagai indikator bergerak untuk mengeja pesan selama pemanggilan arwah. Mengutip dari halaman Dark Eyes di Facebook, pada 21 Juni tahun 2020, menyebutkan permainan papan Ouija dikatakan berasal dari Amerika Serikat. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa permainan ini awalnya berasal dari Tiongkok yang sudah dikenal sejak beberapa abad lalu. Awalnya papan Ouija bukanlah sebuah permainan, melainkan digunakan sebagai media ritual untuk berkomunikasi dengan para roh. Kepopuleran papan Ouija akhirnya dimanfaatkan sebagai permainan. Seperti permainan pada umumnya, terdapat aturan untuk memainkan papan Ouija. Caranya yaitu dengan meletakkan sebuah koin atau benda lainnya yang berfungsi sebagai penunjuk huruf di atas papan Ouija. Selain itu, para pemain juga harus menyediakan sebuah lilin untuk dinyalakan selama permainan. Selama permainan, peserta yang mendapat giliran akan membaca mantra tertentu sambil meletakkan jari telunjuknya pada koin yang disediakan. Sementara pemain lainnya harus meletakkan telunjuk di atas papan dan memutar-mutarnya sambil mengucapkan mantra untuk memanggil roh atau arwah agar mau masuk dan ikut ke dalam permainan. Kita harus membaca sebuah mantra pemanggil. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin. Spirit, spirit of the coin. Please come out and play with us. Jika diterjemahkan menjadi roh, roh yang ada dalam koin. Roh, roh yang ada dalam koin. Roh, roh yang ada dalam koin. Keluarlah dan bermain bersama kami. Mantra tersebut dibaca sambil menempelkan jari telunjuk pada koin. Jangan lupa, gerakan memutar secara perlahan dan sangat pelan. Mantra di atas dapat dibaca berulang-ulang sampai kedatangan roh dapat dirasakan. Biasanya ditandai dengan koin mulai terasa berat saat digerakkan. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Barusan kalian sudah mencoba memanggil Bloody Mary, seorang setan atau penyihir dalam legenda mitologi barat. Bloody Mary. Bloody Mary hingga kini masih jadi misteri. Tidak ada peneliti yang bisa membuktikan secara pasti di mana dan kapan legenda Bloody Mary yang menyeramkan dimulai. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa Bloody Mary. Tetapi ada beberapa teori soal itu. Seperti halnya semua legenda, beberapa hal mengalami perubahan di sejumlah wilayah karena disesuaikan dengan budaya masyarakat setempat. Bloody Mary merupakan setan atau penyihir dalam legenda mitologi barat yang dikatakan akan muncul di kaca. Memanggil hantu ini memiliki beberapa versi. Ada yang mempercayai bahwa kisah datang dari terbunuhnya Mary Ward di depan cermin. Sebagian orang lain beranggapan bahwa Mary adalah penyihir dan ada pula menganggap hantu atau setan. Adapun ritual pemanggilan roh Bloody Mary berbeda-beda di berbagai daerah. Tetapi ada dasarnya yang sama. Kalian akan selalu membutuhkan kamar atau ruangan yang gelap. Satu lilin menyala.
cermin, dan keberanian. Beberapa versi permainan mengatakan setelah Anda mematikan lampu dan menyalakan lilin, Anda menatap ke cermin dan perlahan-lahan mengucapkan Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary sebanyak 3 kali. Versi lain mengklaim perlu memanggilnya 5 kali untuk membangunkannya. Beberapa variasi bahkan menyarankan berputar di mana saja antara 3 dan 13 kali. Kemudian meniup lilin untuk memanggilnya dalam gelap. Memanggil Bloody Mary bisa berakibat fatal dan mengerikan. Salah satunya ialah melihat wujud Bloody Mary muncul di cermin. Ada pula cermin itu sendiri akan mulai berdarah. Dari sana akan meningkat menjadi tanda cakar misterius yang muncul di seluruh wajah dan atau tubuh kalian. Beberapa orang mengatakan dia akan meraih cermin dan merobek penglihatan yang memanggilnya. Baby Blue, Baby Blue, Baby Blue. Barusan kalian sudah mencoba memanggil setan bayi biru atau Baby Blue. Baby Blue. Baby Blue atau bayi biru ini merupakan permainan mistis yang berhubungan dengan pemanggilan arwah. Arwah yang dipanggil adalah roh anak kecil. Kabarnya, Baby Blue masih berhubungan dengan legenda Bloody Mary. Adapun cara bermain pemanggilan hantu Baby Blue atau bayi biru ini, permainan ini harus dimainkan di kamar mandi karena memerlukan akses ke cermin dinding dan toilet. Matikan semua lampu dan pastikan pintu dapat dikunci. Baby Blue paling baik dimainkan di malam hari sambil menghadap cermin. Pegang lengan Anda di depan tubuh seperti sedang menggendong bayi. Ulangi kalimat Baby Blue, Blue Baby sebanyak 13 kali tanpa membuat kesalahan. Jika Anda salah, Anda harus memulai dari awal. Jika Anda melakukan ritual ini dengan benar, lengan Anda akan terasa lebih berat, seperti Anda sedang menggendong bayi sungguhan. Bayi akan semakin berat seiring bertambahnya waktu. Pada titik ini, Anda mungkin juga merasakannya menggaruk lengan Anda. Saat Anda mulai merasakan garukan, segera siram bayi tak kasat mata itu ke dalam toilet sebelum menjadi terlalu berat. Lalu, larilah keluar dari kamar mandi. Jika Anda berhasil keluar dari kamar mandi, Anda menang. Jika Anda terlalu lambat, seorang wanita mengerikan akan muncul di cermin dan berteriak, "Kembalikan bayiku." Kabarnya, dulu ada sekelompok gadis remaja yang mencoba Baby Blue ini. Saat permainan tersebut dimulai, salah satu dari mereka langsung ketakutan. Bahkan yang lebih mengerikannya lagi, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dari cermin kamar mandinya. Gadis tersebut ketakutan dan berteriak meminta bantuan. Namun sayangnya, gadis remaja itu sudah nggak bernyawa di dalam kamar mandi. Kedua matanya berwarna merah pekat tanpa tahu penyebab dirinya meninggal. Baby Blue. Blue baby. Aku menyadari kehadiranmu dan aku menyambutmu ke dalam rumahku. Datanglah sekarang. Barusan kalian sudah mencoba memanggil iblis dalam permainan Dry Bones. Dry Bones. Dry Bones adalah permainan yang sangat berbahaya untuk dimemainkan. Dan saya benar-benar menyarankanmu untuk tidak memainkannya. Kalian bisa gila atau yang paling buruk, kehilangan jiwa. Permainan petak umpet adalah permainan bersembunyi dan dicari yang sudah ada sejak lama. Sampai sekarang permainan ini masih dimainkan oleh anak-anak dan juga terkadang masih dimainkan oleh orang dewasa yang diadaptasi ke permainan lain. Seperti halnya perang tembak-tembakan yang harus bersembunyi dari lawannya. Tapi pernah beda halnya jika bermain petak umpet dengan teman tak kasat mata seperti iblis. Permainan petak umpet bersama iblis ini ada dan populer di Amerika Serikat dan Eropa. Nama permainan ini adalah Dry Bones. Permainan ini disebut Dry Bones karena si pemain akan bermain petak umpet dengan iblis. Menurut sumber, permainan Dry Bones harus dimainkan sendirian. Yang kau butuhkan hanyalah kamar mandi, sebuah cermin, sebuah lilin dan sekotak korek api. Persiapan: tutup semua pintu dan jendela di rumah kalian. Tutup semua laci dan lemari juga. Matikan semua lampu di rumah, termasuk televisi dan layar komputer. Mulailah permainan tepat jam 0:01, tidak lebih atau kurang. Pergi ke kamar mandi kalian dan lihat ke cermin. Pastikan benar-benar sunyi. Jika kalian mendengar suara tak wajar apapun itu,
Itu berarti iblis sudah ada di rumah kalian. Lupakan permainannya dan tinggalkan rumah kalian secepatnya. Pikirkan sesuatu yang kau inginkan. Ini akan menjadi hadiah kalian jika kau menang. Nyalakan korek api dan lilin. Jangan meniup korek apinya. Biarkan sampai habis. Jika korek api itu menyala sampai 15 detik atau lebih, kalian boleh lanjutkan permainan. Berbaringlah di lantai dan ucapkan kata-kata ini. Aku menyadari kehadiranmu dan aku menyambutmu ke dalam rumahku. Datanglah sekarang, pergi ke kamar yang paling besar di rumah kalian dan menunggu. Berapa lamanya waktunya kalian menunggu bisa bervariasi. Ada yang sampai berjam-jam dan ada yang cuma beberapa menit. Kau harus sabar. Ketika sang iblis sudah siap, kalian akan mendengar suara mengerang samar-samar. Namun, jika kalian mendengar suara lain, tinggalkan permainan dan pergi dari rumah kalian secepatnya. Ketika kalian mendengar suara mengerang itu dimulai, kalian harus lari dan sembunyi. Tetaplah di tempatmu sembunyi dan berdoalah sang iblis tidak menemukan kalian. Untuk memenangkan permainan, kalian harus tetap tersembunyi sampai pukul 3. Selama kalian bersembunyi, sang iblis akan mencari kalian. Tetaplah benar-benar diam dan tidak membuat suara sama sekali. Berusahalah untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba atau sang iblis akan lebih mudah menemukan kalian. Ketika sudah pukul 3, permainan berakhir dan sudah aman untuk keluar. Pergilah ke kamar yang paling besar kembali dan katakan, terima kasih untuk permainannya, tapi kau harus pergi sekarang. Kau sudah tidak disambut lagi. Kau akan mendengar geraman dan sang iblis akan pergi. Jika kau bersembunyi dengan sukses, kau memenangkan permainannya dan hadiahmu menanti di depan pintumu keesokan pagi. Jika memang hadiahnya benar-benar apa yang kalian inginkan dikabulkan, apakah akan sepadan dengan apa yang kalian dapatkan ganjarannya jika kalian kalah? Penjaga pertama adalah aku. Aku sudah menemukanmu. Sekarang aku yang bersembunyi dan giliranmu menjadi penjaga. Baru saja kalian mengucap ataupun mendengar mantra permainan petak umpet bersama hantu ala Jepang atau Hitori Kakurenbo. Hitori Kakurenbo. Mengutip dari sumber, Hitori Kakurenbo adalah salah satu legenda urban dari negara Jepang. Hitori Kakurenbo dapat diterjemahkan sebagai bersembunyi dan mencari sendirian. Maka Anda dapat menebak apa artinya. Kadang-kadang disebut juga sebagai Hitori Oni Goko, yang diterjemahkan sebagai bermain kejar-kejaran sendirian. Petak umpet Hitori Kakurenbo kelihatannya dimainkan satu orang saja. Namun nyatanya pemain sebenarnya mereka bermain dengan makhluk gaib. Permainan ini semakin horor dan mengerikan karena menggunakan perantara pemanggilan hantu dengan boneka. Menurut sumber, ada beberapa langkah untuk memainkan Hitori Kakurenbo. Barang-barang yang diperlukan pun harus disiapkan, yakni mainan boneka binatang dengan lengan dan kaki, beras secukupnya untuk mengisi boneka, pemotong kuku, rambut, atau apapun yang berhubungan dengan DNA pemain, jarum jahit, benang berwarna merah, peralatan makan seperti pisau, pisau pemotong, atau sebagainya dan segelas air garam. Langkah selanjutnya, yakni beri nama pada boneka binatang yang sudah disiapkan. Harus digarisbawahi, boneka tersebut harus baru atau bukan milik Anda. Lalu sobek boneka binatang tersebut untuk membuang semua kapas dan bahan lain di dalamnya. Isi boneka binatang itu dengan beras, bukan kapas. Dan taruh kuku atau rambut kalian sendiri yang sudah dipotong. Dan harus diingat, dalam langkah ini, risiko terjadinya fenomena aneh akan meningkat. Jahit bagian-bagian yang robek tersebut dengan jarum jahit dan benang. Lalu lilitkan benang dengan panjang tertentu, mengelilingi boneka binatang tersebut dan ikat menjadi satu. Isi bak mandi di kamar mandi dengan air. Tentukan tempat untuk bersembunyi terlebih dahulu, misalnya di lemari atau ruang penyimpanan, dan letakkan segelas air garam di sana. Langkah-langkah permainannya pada pukul 3 pagi. Ucapkan pada boneka binatang sebanyak 3 kali. Penjaga pertama adalah aku. Setelah mengucap mantra pertama tersebut, pergilah ke kamar mandi dan taruh mainan boneka binatang itu di bak berisi air. Matikan semua lampu di rumah dan biarkan hanya TV yang menyala. Tutup mata Anda dan hitung sampai 10 detik,
lalu pergi ke kamar mandi lagi. Katakan pada boneka binatang di bak mandi bahwa, aku menemukanmu dan tusuk dengan alat dapur yang kau siapkan tadi. Katakan lagi kepada boneka itu, sekarang giliranmu menjadi penjaga. Dan segera setelah kamu selesai mengatakan ini, sembunyikan dirimu di tempat pilihanmu di mana kalian menyimpan air garam tadi. Namun permainan ini tidak bisa berakhir sendiri. Kalian harus menyelesaikan permainan Hitori Kakurenbo dalam waktu 1 hingga 2 jam setelah memulai. Adapun langkah-langkah untuk menyelesaikan permainan ini, yakni ambil separuh air garam yang telah disiapkan dalam cangkir ke dalam mulut Anda dan keluar dari tempat persembunyian bersama cangkir tersebut. Jangan pernah meludahkan air garam dari mulut Anda sampai langkah ketiga. Tidak peduli apa yang Anda lihat atau apa yang terjadi. Temukan mainan boneka binatang di dalam rumah. Bila Anda menemukan boneka tersebut, tuangkan air garam yang tersisa dalam cangkir ke atasnya dan ludahkan juga air garam dari mulut Anda ke mainan tersebut. Ucapkan saya menang 3 kali kepada boneka binatang. Dan permainan Hitori Kakurenbo pun berakhir. Charlie, apakah kamu di sini? Barusan adalah mantra pemanggih hantu Charlie dalam Charlie Carly Challenge. Charlie Carly Challenge. Charlie Carly Challenge adalah permainan menggunakan pensil dan kertas yang merupakan ritual tradisional Meksiko di mana pemainnya biasanya anak-anak di mana mengucapkan mantra untuk menghubungi arwah seorang anak bernama Carly. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam permainan ini yakni gambarlah 4 kotak pada selembar kertas kosong. Gunakan pensil atau pena untuk menggambar tanda silang di tengah selembar kertas kosong. Membaginya menjadi 4 bagian berbeda. Gunakan penggaris untuk mendapatkan garis yang lebih lurus. Garis tidak harus sempurna, tetapi buatlah garis tersebut serata mungkin untuk mendapatkan hasil yang paling akurat saat kalian memainkan permainan. Beri label pada setiap kotak dengan kemungkinan jawaban untuk pertanyaan Anda. Pikirkan pertanyaan yang ingin kalian ajukan kepada Charlie. Lalu pikirkan 2-4 kemungkinan jawaban untuk pertanyaan tersebut. Dan tulis setiap jawaban di kotak yang berbeda. Atau cukup tulis ya di 2 kotak dan tidak di 2 kotak. Jika kalian memiliki pertanyaan ya atau tidak. Seimbangkan 1 pensil di atas pensil lainnya di tengah kertas. Tumpuk 2 pensil di atas kertas. Sejajarkan dengan tanda silang yang Anda gambar di atas kertas. Seimbangkan pensil paling atas sehingga ujungnya sejajar dengan garis di kertas. Dengan catatan pensil tidak menunjuk ke jawaban manapun. Dan tidak ada ujung yang menyentuh kertas di bawahnya. Untuk memulai pertanyaan kalian, harus mengucapkan atau mempertanyakan. Hal pertama yakni Charlie. Charlie, apakah kamu di sana? Dan tunggu jawabannya. Perhatikan pensil dengan seksama selama 1 atau 2 menit. Jika pensil di atas bergerak, itu berarti Carly datang untuk menjawab pertanyaan kalian. Jika tidak, Carly tidak ingin bermain sekarang. Kembalilah dan coba lagi dalam 1 atau 2 jam. Ajukan pertanyaan kalian dan perhatikan pensil untuk mendapatkan jawabannya. Jika Charlie menanggapi nyanyian pertama kalian, silakan ajukan pertanyaan kalian. Ucapkan dengan keras dan jelas agar Charlie dapat mendengar kalian. Kemudian, perhatikan pensil yang seimbang dengan saksama. Legenda urban menyatakan bahwa Charlie akan menggerakkan pensil ke jawaban yang benar. Jika kalian ingin menghentikan permainan ini, teriakkan, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Saat Anda kalian ingin selesai. Setelah kalian mendapatkan jawaban, akhiri permainan dengan meneriakkan, Charlie, Charlie, bisakah kita berhenti? Untuk mengirim Charlie kembali ke tempat asalnya dimanapun itu.